video pembelajaran PKN kelas 4. Ingat, tonton sampai habis ya videonya. Oke, dalam video pembelajaran PPKN hari ini, Miss akan membahas mengenai bab 4, kerjasama dalam keberagaman. Oke, videonya disimak baik-baik ya. Seperti yang kita ketahui, salah satu acara yang dilakukan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia adalah pawai budaya atau karnaval budaya. Karnaval budaya dilakukan dengan berjalan kaki atau bersepeda keliling lingkungan sekitar tempat tinggal. Peserta karnaval budaya memakai pakaian adat suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain itu, ada pula yang memakai pakaian petani, dokter, pilot, tentara, dan polisi. Aneka ragam kostum yang dipakai peserta menunjukkan keragaman sosial, suku bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Pernahkah kalian bermain permainan ampar-ampar pisang? Permainan ampar-ampar pisang bisa dimainkan oleh 2 orang, 4 orang, hingga 6 orang. Permainan ampar-ampar pisang ini bisa dimainkan dengan cara menggunakan tangan ataupun tongkat. Cara bermain permainan ampar-ampar pisang yang menggunakan tangan. Pada awal mulai permainan, kita terlebih dahulu memberikan aba-aba dalam memulai permainan, menepukkan tangan bersama teman main dengan irama sambil menyanyikan lagu ampar-ampar pisang. Bekulah tangan saling bergantian ke teman yang ada di depan kita. Oke. Nah, untuk permainan ampar-ampar pisang yang menggunakan tongkat biasa dimainkan saat pramuka. Pernahkah kalian mengetahui cerita dari lagu ampar-ampar pisang? Ya, lagu ampar-ampar pisang adalah lagu daerah Indonesia berbahasa Banjar. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur. Dalam proses pengolahan, pisang menjadi makanan khas. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Oke, permainannya apa? Permainan tadi adalah permainan ampar-ampar pisang. Nah, ampar-ampar pisang adalah salah satu contoh lagu daerah yang ada di Indonesia. Oke, tadi adalah permainan ampar-ampar pisang. Nah, selanjutnya adalah permainan cublak-cublak suweng. Permainan cublak-cublak suweng adalah salah satu permainan yang disertai lagu pengiring yang dinyanyikan. Lagu pengiring dalam permainan ini berjudul sama dengan nama permainan itu sendiri, yaitu cublak-cublak suweng. Permainan tradisional cublak-cublak suweng biasa dimainkan oleh anak-anak kecil di pedesaan dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Oke, dalam permainan ini diawali dengan hompimpa atau gambreng untuk menentukan siapa yang kalah pertama kali. Setelah itu, ia yang kalah akan berperan menjadi Pak Empo yang berbaring terlungkup di tengah anak-anak yang mengelilinginya. Kemudian, mereka yang melingkari Pak Empo membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empo. Lalu, ada salah satu anak memegang biji atau kerikil. Kemudian dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya, diiringi lagu cublak-cublak suweng. Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, berpura-pura menyembunyikan kerikil. Sambil menggerak-gerakkan tangan, Pak Empu bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil bergantian menjadi Pak Empu. Bila salah, Pak Empu kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi. Oke, ini adalah gambar permainan cublak-cublak suweng. Oke,
Selanjutnya adalah lirik lagu Cublak-Cublak Suwung. Oke. Permainan ini biasa dimainkan di mana tadi Salina bilang? Ya, di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Oke. Ini adalah beberapa contoh permainan yang ada di Indonesia menggunakan lagu daerah. Oke, selanjutnya adalah bagian A, keragaman suku bangsa di Indonesia. Mengenal suku bangsa di Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap wilayah dihuni oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Oke. Di mana suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan. Kesamaannya apa saja? Antara lain yaitu fisik, bahasa, dan adat istiadat. Oke, setiap suku bangsa memiliki ciri khas yang unik. Contohnya, suku Asmat. Suku Asmat memakai pakaian yang terbuat dari daun pohon sagu. Oke, hiasan kepala terbuat dari anyaman daun pohon sagu dan bulu burung kasuari. Mahkota dari bulu burung kasuari menjadi simbol penghormatan tertinggi kepada leluhur dan alam yang telah memberi kehidupan. Oke. Mereka pun mewarnai tubuh dengan warna merah, putih, dan hitam. Cat tubuh berwarna merah berasal dari tanah liat, warna putih berasal dari kulit kerang yang dihaluskan, sedangkan warna hitam berasal dari arang kayu. Oke, ini adalah rumah suku Asmat. Seperti yang kita ketahui, suku Asmat merupakan suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat ada yang tinggal di pedalaman di daerah gunung atau berbukit-bukit. Beda dengan suku Asmat. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara memiliki keunikan yang berbeda, di mana suku Batak memiliki kain khas yang disebut dengan ulos. Kain ulos berwarna merah, hitam, dan emas, di mana kain ini digunakan saat upacara adat. Oke, ini adalah contoh pakaian Sumatera Utara. Oke. Selain suku-suku bangsa tersebut, masih banyak suku bangsa di Indonesia. Persebaran suku bangsa di beberapa pulau besar di Indonesia dapat kita lihat. Yang pertama adalah suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku Sunda berasal dari Provinsi Jawa Barat. Suku Dayak tersebar di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Oke, selanjutnya adalah suku Sasak mendiami Pulau Lombok. Suku Toraja berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan suku Asmat tersebar di Pulau Papua. Oke, sudah misalnya jelaskan mengenai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran